administrasi Fior. Aku punya karyawan magang temanku namanya Kamimin. Walaupun dia lebih tua tapi dia ceritanya magang. Terus abis Angle sih. Evi, mungkin boleh cerita nih kamu lagi ada di program apa sih hari ini? Aku ini lagi ada di program baru, di program Bisa Dibantu di RCTI. Ini adalah paling lucu sedunia. Ada Gen Z-nya aku dan El, terus ada Gen Pornya kami Min, ada Pak Jarwo, Om Parto dan Kak Cing dan udah kami Min. Nah, oke. Kamu perannya sebagai apa sih di sini, Vi? Boleh cerita? Aku lihat ke kakak atau ke kamera? Kita sudah senyala ada gambar. Aku perannya sebagai keset, kayak oh jadi admin. Oh iya nih admin nih, administrasi Fior. Aku punya karyawan magang temanku namanya Kamimin. Walaupun dia lebih tua tapi dia ceritanya magang. Terus abis itu aku jadi yang kayak rada-rada lemot gitu ya. Jadi mereka emosi semua sama aku. Tapi nggak apa, emang kayak gitu kan ceritanya. Nah ini kan Nggak sitcom. emosi beneran tapi. Ini sitcom ya, komedi begitu ya. Oh ini sitkom bukan sketsa. Sketsa komedi maksudnya. Oh sketsa. Ya. Oh iya. Gimana kamu mengeksplor diri kamu untuk bisa membawakan karakter kamu sehingga jadi karakter yang lucu dan bisa Oh. ngeblend sama yang lain? Gampang aja kak ya. Gampang aja kak. Oh iya. Gampang aja kak. Tinggal menjadi diri sendiri aja. Gak usah baca skrip, gak usah terlalu diingetin. Jadi diri sendiri. Kalau misalkan terlalu baca skrip jadi nggak lucu ya. Jadi diri sendiri aja kata kakak Kak Dal. Oke. Bekerja sama yang senior-senior, komedian senior seperti apa? Mereka kadang kalau lagi briefing suka ketawain aku sih. Apa Katanya kata mereka Fior ini lagi briefing bukan podcast gitu. Jadi aku disuruh diem, jangan menanggapi yang lagi briefing. Misalnya lagi dijelasin, kita nggak usah tanggepin, kita nggak usah ngomong, oh gitu ya nggak usah. Diem aja dengerin, biar konsen ya. Yang penting tahu jalan alur ceritanya dan ada Kak Cing Abdal tau kan? Dia jadi Pak Lur di sini, dia playmakernya, dia yang ngaturin alurnya, jadi nggak kemana-mana. Ada prompter juga, kalau kita lupa kita bisa lihat prompter, ada papan tulis juga ditulisin. Enak mah, zaman sekarang udah canggih ya. Oke. Biar seberapa perlu sih masyarakat nonton program ini menurut kamu? Wah perlu banget, karena ada aku Gen Z, ada L Gen Z, kami Min, Om Pato, Pak Jarwo, Kak Cing, mereka itu gen lama, jadi kita diperpadukan. Ya jadi kayak komedinya pasti bagus sekali ya. Apalagi ini itu kan modal, wes bagus ya. Jadi nonton ya guys, bajunya juga bagus loh, tonnya nggak ala ya, tonnya hijau yang hijau kalem. Terus habis itu ada meja sendiri, aku punya meja sendiri, diaturin ininya. Tuh kadal tuh. Jadi bagus pasti hasilnya. Oke, terakhir aku boleh minta promo dari kamu, ajakin. Di kamera ya, kamera di roll 3, 2, 1 silakan. Guys, jangan lupa nonton Bisa Dibantu di RCTI Gemoy tanggal 23 Oktober jam 5-an ya. Apa jam 3-an apa jam 4-an ya? Lupa. Katanya jam. Di roll 3, 2, 1 silakan. Guys, jangan lupa nonton Bisa Dibantu di RCTI Gemoy jam 3 sore tiap Senin sampai Jumat ya, stripping. Di RCTI. Oke ya pakai gak? Oke. RCTI oke. Masih oke. Maksudnya masih slogan oke. Masih. Kamera di roll 3, 2, 1 silakan. Guys, jangan lupa nonton Bisa Dibantu program baru di RCTI. Oke, jam 3 sore setiap Senin sampai Jumat. Jadi stripping ya guys. Saksikan keseruan dan kelucuannya menghibur kalian semua. Bye. Ya, silakan.
Kak Mimin, boleh Yes. ceritakan ini kamu lagi ada di program baru apa sih? Tapi tar dulu, ini kamera wartawan yang bener kan? Jangan jelek muka gue loh. Nah, coba lihat. Nah, iya gitu. Tuh ada bintik-bintik lagi. Kenapa Kak? Ya ini lagi ada di program baru apa sih, mungkin boleh cerita? Program KB ya, bukan, ini program dari program baru di RCTI namanya Bisa Dibantu. Ceritanya ini tuh kantor pelayanan publik gitu. Nah kamu sendiri karakter kamu perannya sebagai apa di sini? Aku kalau peran sebagai anak magang junior. Nah, di sini ada anak magang juga namanya Mas Parto, tapi nggak pantas disebut anak ya. Orang magang lah gitu aja ya, orang magang senior. Mas Parto tuh perannya. Kalau aku sebagai anak magang junior, karakternya lebih ke centil, terus apa ya, pemarah mungkin ya, galak gitu-gitu aja sih, nggak jelas gitu. Oke. Mungkin konflik-konflik apa yang bisa ke-trigger dari karakter kamu sih? Konflik apa ya? Paling kalau aku sih kadang-kadang hampir sama kayak Vior. Kadang-kadang suka salah bawa berita atau apa, tapi yang selalu bawa beritanya tuh Vior. Terus terkadang Pak Jarwo gitu-gitu. Kalau aku sih lebih ke mungkin orang-orang risih aja kali karena kecentilan aku, keganjelan aku gitu-gitu aja sih. Beradu peran sama komedian-komedian senior seperti apa sih? Aduh, itu kayak maksudnya ada rasa bangga pastinya kan, tapi lebih ke takut sih. Takutnya tuh kayak bercandaan kita kayak bikin mereka tersinggung atau mereka kan udah jago banget tektokannya kan. Takutnya kita nggak bisa nimpalin atau gimana, jadinya angus tuh bahan gitu kan. Lebih mikirin ke situ sih. Jadi kalau ada bahan kayak gitu, kamu bilang dulu nggak sih ke mereka yang mau di... Oh, kadang janjian, kadang kita lebih sering pas janjian tapi di bawah ini beda lagi. Kadang kita kalau udah di stage-nya udah beda gitu, apa aja kayak keluar dengan sendirinya gitu. Nah, Min, menurut kamu sendiri seberapa perlu sih masyarakat di tengah kesibukannya, di tengah kesibukan masyarakat selama ini dengan kesibukan politik segala macam, seberapa perlu masyarakat menonton acara ini menurut kamu? Menurut aku perlu banget karena maksudnya di tengah kepusingan kita, terus kita nonton yang orang-orang tua dan anak muda menjadi satu, terus jadi komedi yang seger ya gitu. Maksudnya ya pasti bikin happy lah, sejenak istirahat gitu dari kepusingan, menonton program Bisa Dibantu gitu. Karena lucu banget apalagi dengan Pak Jarwo yang dengan marah-marahnya dia. Walaupun dia sering banget marah-marah di program yang beda-beda, tapi tetap kayaknya kalau Pak Jarwo marah udah kayak lucu aja gitu. Benar. Iya. Boleh minta promo terakhir? Oke, jangan lupa pemirsa nonton acara Bisa Dibantu di RCTI setiap Senin sampai Jumat. Jangan lupa ya. Kamera di roll 3, 2, 1, silakan. Jangan lupa semuanya nonton program baru di RCTI yaitu Bisa Dibantu jam 3 sore setiap Senin sampai Jumat. Oke, Pak Jarwo, Cing Abdel, Om Parto, mungkin boleh cerita ini ada program baru apa sih? Ada program baru tapi ya rahasia ya, kita nggak mau kasih tahu. Ini khusus buat promo. Oh, ini buat promo. Rahasiain. Pakai rahasia. Nggak Pak, programnya Bisa Dibantu. Bisa Dibantu itu bercerita tentang setnya itu di kantor pelayanan publik gitu. Jadi Pak Rusdi ini, Pak Jarwo. Pak Jarwo ini sebagai sekretaris ya, saya sebagai Pak Lur dan Mas Parto sebagai magang lah. Pegawai. Jadi dari zamannya sebelum Pak Lurah segala macam saya pernah kerja pensiun dipekerjakan lagi cuma magang jadinya. Magang, ya. Jatuhnya magang. Jadi kalau ada apa-apa dia Megang, Pak. megang. Demikian. Kalau lagi ini nggak usah megang lah. Kayaknya lu megang banget gini. Tegang. Oh. Cing, yang diangkat dari komedi ini sendiri dari program ini apa ya sih? Mungkin adakah sedikit sentilan-sentilan yang memang terjadi di lapangan begitu Cing, atau seperti apa? Oke, untuk hal ini saya persilakan sekretaris untuk menjawabnya. Ya karena ini kantor pelayanan publik ya, itu macam-macam aduan dari warga gitu ya, dari masyarakat. Apapun mereka mengadukan ke tempat sini. Nah ya kadang-kadang ada juga ya berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu kan ya.
ada juga yang berkaitan dengan masalah warga, pembebasan tanah, tanah sengketa, anak hilang segala macam. Pokoknya semua masalah warga ngadunya ke sini. Nah gitu. Jadi kita menampung. Nah kita nggak menyelesaikan. Iya gitu. Ya membantu seikhlasnya lah gitu, Ah, maksudnya mohon diterima lah bantuan kami gitu, Iya. ala kadarnya aja. Soalnya kan kita ini kantor layanan publik ini kita bebas pungli. Iya betul. Nah gitu. Jadi ya dia masalah mau selesai mau enggak ya urusan dia dah. Iya. Nama juga kita free ya, nggak Free, ada. tidak ada bayaran, Nah tuh. tidak ada bayaran. Tapi kalau syuting kita dibayar. Ya kalau syutingnya iyalah. Cing, tapi bagaimana mengkonversi permasalahan-permasalahan masyarakat menjadi satu komedi di program ini? Oke, untuk pertanyaan ini kami persilakan karyawan magang untuk menjawabnya. Ya, di sini saya magang, jadi saya kemana-mana lah. Di administrasi, dibantuin Pak Lur juga, bantuin ini juga. Jadi karyawan magang di sini. Untuk masalah-masalah yang kita hadapi ini sangat kompleks. Jadi di situ ada portal, ada Perumahan tuh. Komplek perumahan itu. Ini permasalahannya mengkonversikan permasalahan yang terjadi di masyarakat di acara ini. Gitu. Oh iya. Iya. Di sini seperti Gimana caranya? proses kreatifnya Bukan mungkin. komplek ada portalnya bukan. Ya. dan Iya. ada yang udah dicopot portal. Iya, Ada iya. Nah ini ada salah satu pemain lain juga ini. Iya. Oh udah, yang usah Ya, kencang-kencang. nggak usah kencang-kencang kedengeran juga. Iya. Iya. Ya. Ya banyak cerita-cerita yang ending-endingnya itu mungkin tidak disangka-sangka. Seperti ada ending anak hilang gitu kan. Iya. Anak hilang, terus ada yang datang ke situ dengan badan kecil, udah kita urus segala macam, nih anak yang hilang kemarin nih kita urus, nggak taunya anaknya udah ketemu, kita kaget, nah ini anak siapa, nggak tahu suaminya, malah ya, gitu. betul. Karena ada satu admin kita yang cantik, dia di betah di situ, ya karena badannya kecil sih anak Iya. suaminya gitu. Siapa admin yang cantik itu? Mimin. Oh, Mimin. Oke. Kok lo? Oke, Cing Abdas sendiri sebagai lurah kan sebagai atasannya itu kan Iya. ini sebagai lurah yang bagaimana sih diambil Dituntut untuk berwibawa supaya bisa mengendalikan para bawahannya. Cuman bawahannya ini pada ngocol-ngocol semua. Jadi kadang-kadang Pak Lur itu terbawa arus. Bukan kadang-kadang, malah lebih sering terbawa arus jadinya. Karena waktu masih muda jarang berenang. bukan arus sungai, ke bawah arus pada bercanda, pada bergurau, pada ya namanya ini programnya komedi, jadi pasti ada lucu-lucunya gitu. Tapi mengingat kalian bertiga kan ini senior begitu ya, untuk penggarapan ide cerita di tiap episodenya kalian terlibat langsung nggak sih atau memang sudah plek dari tim produksi aja? Kalau Kalau maksudnya apa? ini ini kali ya. satu lah, ya, satu lah. Siapa yang mau ngomong dulu nih? silakan, Pak dulu sih. silakan Mas. Jangan Mas Pak Eka. Lur ya Pak Lur. Iya, iya. Kalau ide tentunya ada dari tim produksi ya. Cuma karena ini bukan masalah senior atau junior, kami semua di sini diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Kalau ada ide-ide atau apa kan kita ada proses briefing dulu. Di briefingnya juga kadang-kadang ada masukan-masukan dari para pemainnya demi cerita yang bagus gitu. Jadi bukan masalah senior atau junior, ini semua punya suara yang sama dan dipersilakan tim produksinya juga terbuka gitu untuk menerima masukan dari para pemainnya sih. Iya. Kita juga ya Kita mungkin lo karena aja. senior kita ada cawe-cawenya lah. Kalau untuk soal terserang aja kita cawe-cawe Iya, juga. iya. Kalau misalnya ada cerita yang kurang apa atau Ya. Kita kasih masukan. Kasih masukan lah, Lebih gitu. baiknya gini gimana, gini Iya. gini. Akhirnya tim penulis juga menerima. Oh iya, Ya. kadang-kadang bapak ini yang suka ngasih. Ya, ya. Masukannya dimasukin akhirnya alhamdulillah gitu. Ya. Sih mungkin di tengah kesibukan masyarakat seberapa perlu sih masyarakat menyaksikan acara ini? Penting ya, kalau ini kan kita tayang jam 3 sore ya, setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau perlu itu
kegiatan yang lain dihentikan dulu lah. Iya, 1 jam aja. Iya, 1 jam. 3 sampai jam 4 Luangkan, sore ya. iya betul, luangkan waktunya untuk menonton acara ini karena kan kita sebagai manusia butuh hiburan ya, Betul. butuh ketawa dan program ini mudah-mudahan bisa menyediakan tawa-tawa yang renyah di tengah-tengah masyarakat ini dan masyarakat itu. Jadi ada 2 masyarakat. Ada 2 masyarakat, ya. Tapi sih mungkin dengan adanya Vion, Mimi dan El juga gitu kan, maksudnya generasinya berbeda gitu kan, itu ada yang jadi hal yang unik juga masih di komedi yang lain juga masih. Gimana Mas Magang? Eh, Mimin beda generasi dengan kita, Vior apalagi, L apalagi, mereka masing-masing punya kekuatan gitu loh. Dari kekuatan itu kita mensupport mereka supaya mungkin lebih bereksploitasi gitu ya dengan lawakan-lawakan mereka. Kita cuma dukung aja. Kalau kita mau udah biasa ngocol-ngocol gini, mungkin Vior, L kan dalam masa berkembang nih, kita kasih masukan gitu. Ya. Kita pada dasarnya menyatu kok dengan yang tua, dengan yang muda. Kita semua. Kalau masalah ngomongin tua, lo nunjuknya kemana gue tetap berasa. Iya. Kan paling tua gua. Iya. Jadi menyatu aja, ngeblend lah. Kolaborasi lah. Betul kolaborasi. Kita juga sebagai yang duluan mungkin terjun di dunia komedi itu perlu adaptasi juga dengan gaya komedi yang baru, gaya komedi anak-anak muda. Jadi kita tidak memaksakan gaya komedi kita gitu. Jadi di program ini memang secara duluan memang kebetulan kita duluan ada di dunia komedi, tapi komedi kan berkembang. Anak-anak muda ini membawa membawa gaya yang baru. Nah, kita beradaptasi, kasih masukan juga yang baiknya seperti apa gitu. Benar kata Pak Jarwo, kita tuh kolaborasi, nggak pernah memaksakan gaya komedi kita yang mungkin sudah out of date gitu ya. Jadi bisa merasa baru dengan hadirnya gaya-gaya komedi dari anak-anak muda gitu. Sing Pak Jarwo, Om Marto boleh minta bikin promo ya? Oke, gue saksikan bisa dibantu Ya. Setiap hari Senin Tiap Jumat. Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 4 sore. Jam 3 sore. Jam 3 hanya di RCTI bareng ya. Saksikan program Bisa Dibantu setiap Senin sampai Jumat. Jam 3 sore. hanya di RCTI.